Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menyampaikan bagaimana cara mengerjakan PAT online di esmart-man2bantul.sch.id. Jika Anda menggunakan handphone, sebaiknya menggunakan browser Mozilla. Kalaupun tidak ada, boleh menggunakan browser yang lain juga nggak apa-apa. Tapi saya sarankan, bukan Mozilla tapi menggunakan Chrome ya. Saya sarankan menggunakan Chrome. Tapi kalau misalkan ternyata Chrome tidak ada, silakan menggunakan browser apapun juga boleh. Jadi silahkan diketik alamat esmart.man2bantul.sch.id. Ini saya akan buat menjadi mode smartphone ya. Nah, kalau smartphone nanti tampilannya seperti ini ya. Modelnya vertikal. Jadi yang pertama kali Anda harus masuk dulu. Diklik tombol masuk. Kemudian ketika nama pengguna, nama pengguna ini sudah di-share di grup saat Anda mengisi polling. Jadi sama username dan passwordnya, belum berubah. Kemudian silakan klik masuk. Kemudian sebentar, ini salah password. Bentar, ini salah user. Klik masuk ya. Atau mungkin kalau bahasa Inggris nanti ada tulisan login. Nah, setelah itu silakan digulir ke bawah ya. Di scroll ke bawah, cari yang ujian madrasah. Di sini saya misalkan bahwa saya adalah kelas 10. Kalau Anda kelas 11 berarti silakan masuk kelas 11. Jika ada saat diklik kelas ini ternyata nggak bisa masuk, silakan langsung japri ke nomor saya ya. Nanti akan saya masukkan. Kemudian klik kelas 10 ini. Nah, pertama kali Anda harus bergabung di grup WhatsApp ya. Anda harus klik ini dulu. Pastikan Anda menggunakan handphone. Kalau menggunakan handphone Anda langsung bisa masuk. Nah, namanya PAT online kelas 10. Nanti kalau yang kelas 11 nanti namanya PAT online kelas 11 gitu ya. Setelah itu, silakan Anda mendownload jadwal yang terbaru. Jadi jadwal yang terbaru akan diupload di sini. Bisa jadi nanti ada yang men-share dari grup ya, wali men-share juga kemungkinan seperti itu. Tapi ya jadwal yang di sini adalah jadwal yang update. Nah, setelah di-download, pastikan Anda melihat jadwalnya pada misalkan ya pada hari Rabu jam 7.30 sampai jam 9.30 untuk kelas 10 adalah bahasa Indonesia untuk yang IPA. Untuk yang kelas 10 IPS sama bahasa Indonesia. Jadi ya, Anda mengaksesnya itu sesuai dengan jadwalnya. Jadi misalkan belum waktunya, misalkan mau mengerjakan matematika, padahal matematika itu besok hari Kamis tanggal 4 Juni jam 7.30 nggak bisa. Jadi harus sesuai dengan waktu. Misalkan pada hari Rabu ini Anda baru jam 7.30, kemudian sudah selesai ya, misalnya sudah selesai jam 8.30 misalkan sudah selesai. Anda mau melanjutkan ke soal nomor yang kedua, dimulai jam 11.30 sampai jam 1. Ini belum bisa. Jadi Anda harus menunggu jamnya sampai jam 11.30 sampai jam 1 ya, supaya kalian juga bisa istirahat. Jadi tidak langsung dikerjakan sekali gitu ya. Kemudian durasinya nanti berbeda-beda. Ada yang 120 menit, ada yang 90 menit. Nah, Anda bisa melihat dari sini. Oke, setelah Anda download jadwalnya, nah, saya asumsikan bahwa saya mengerjakan pada hari Rabu dan saya login ini pukul 7.30 ya. Ini saya asumsi saja. Berarti yang bisa dikerjakan adalah yang bahasa Indonesia. Nah,
perlu diperhatikan bahwa kalau belum jadwalnya ini nanti nggak bisa diakses bawahnya. Ini ya, kalau nggak hari Kamis ya nggak bisa diakses. Ini pun kalau misalkan ini sudah dibuka Quran hadis misalkan ya, ternyata bahasa Indonesia jam 7.30 itu kalian itu belum mengerjakan, tetapi ternyata sudah jam 12 misalkan, ternyata Quran hadis ini sudah mulai aktif. Nah, kalian tetap nggak bisa mengerjakan Quran hadis sebelum bahasa Indonesia ini kalian kerjakan selesai dan nilainya keluar ya, belum bisa. Jadi kalau ini sudah selesai, baru ini Quran hadisnya bisa Anda kerjakan sesuai dengan waktunya. Anda nggak usah khawatir, karena apa? Bahwa sekali ini dibuka misalkan jam 7.30 pada hari Rabu tanggal 3 jam 7.30, ternyata Anda belum sempat mengerjakan bahasa Indonesia ya, belum sempat, ternyata di hari kedua pun Anda belum sempat juga mengerjakan bahasa Indonesia, Anda masih tetap bisa mengakses di hari Kamis. Misalkan ternyata karena mungkin ada hal-hal yang di luar kendali ya, misalkan mungkin ada sesuatu hal, ternyata sampai hari Senin kalian tuh belum bisa mengerjakan bahasa Indonesia ya, Anda tetap bisa mengakses. Karena apa? Karena setelah ini dibuka itu soal ini nggak akan ditutup selamanya ya, jadi Anda santai saja untuk mengerjakan ya, nggak usah terburu-buru ya, karena sekali dibuka itu nggak akan ditutup sampai kalian mengerjakan. Kalau sudah selesai Anda mengerjakan bahasa Indonesia ya, nanti ditutup dan Anda nggak bisa mengerjakan lagi. Jadi gitu ya. Oke, setelah Anda paham konsep-konsep seperti itu ya, silakan diklik. Misalkan ujiannya adalah bahasa Indonesia. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bahwa Anda hanya boleh dikasih percobaan satu kali, atau Anda hanya boleh melakukan ujian satu kali. Setelah Anda mengerjakan satu kali, Anda submit, Anda nggak bisa mengulang lagi. Batas waktunya 2 jam ya. Kemudian klik mencoba kuis sekarang. Nanti akan muncul seperti ini. Ada peringatan lagi bahwa dibatasi hanya satu kali mengisi, nggak ada masalah ya, seperti ujian pada umumnya. Nah, diklik, ditunggu. Nah, ini sudah mulai. Nah, tampilannya yang pertama yang sebelah kiri ini adalah nomor soal, keterangannya belum dijawab, ditandai dari 1. Nah, ini ya, kalau Anda misalkan sudah memilih dan ini ragu-ragu, klik tandai soal saja. Nanti di sini ada tanda warna merah, berarti ini menandakan bahwa nomor 1 itu masih ragu-ragu. Kemudian yang paling bawah ini tim left, ini kalau dilihat itu hitungannya mundur ya, karena 2 jam ini mundur terus. Jadi perhatikan waktunya, jangan keasikan Anda mengerjakan ya. Anda bisa mengerjakan tidak harus berurutan. Ini adalah nomornya. Kalau mau berpindah nomor, boleh langsung nomor 4 ya, nomor 4. Dan soalnya itu setiap anak akan berbeda, karena memang dibuat soalnya itu. Ini saya jawab dulu ya. Ini jawabannya adalah, ini soalnya ini ngasal, jadi Anda jangan terpaku dengan ini. Pengaturan satuan ukuran kertas, pengaturan satuan ukuran kertas, berarti ini jawabannya ya. Kemudian saya masuk ke nomor 1. Saya akan mengisi dulu. Ini nomor 6, pengaturan orientasi kertas. Pengaturan jawabannya ini. Nomor 2, nomor 2 ini jawabannya adalah pengaturan ukuran kertas ini ya. Nah, nomor 3 ini saya akan asal. Nomor 7 ini misalkan ya, jawabannya adalah pengaturan page. Oke, saya akan salahkan ini. Oke, setelah dipilih semua, yang pertama kali selanjutnya adalah mengklik finish item ya, finish item ya. Jadi yang ditandai pastikan dicek lagi ya, karena sudah yakin, sudah dibetulkan, diklik hilangkan, atau langsung nggak dihilangkan pun nggak apa-apa ya, langsung klik finish item. Nah, setelah klik finish item, nanti akan muncul seperti ini, summary of item, yang pertanyaan nomor 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Statusnya pastikan jawaban disimpan
ya. Jadi kalau belum muncul seperti ini silakan klik return to atom, menandakan bahwa ada soal yang belum dikerjakan, ya. Jadi caranya boleh misalkan ya ada soal yang belum dikerjakan nomor 3, langsung klik ini aja nomor 3, itu bisa. Nah langsung 3, oh ini belum dijawab, dan kalau udah yakin klik finish attempt. Jadi nggak usah mengingat-ingat soalnya nomor mana, ya, bisa mengklik dari sini. Kemudian kalau sudah yakin ini sudah disimpan semua, nggak ada straight, ya, waktunya ternyata masih panjang, kalau sudah yakin ya klik submit all and finish. Nah ini ditanya lagi apakah Anda yakin, karena kalau sudah klik submit all and finish Anda nggak bisa mengulang lagi, nilainya berapapun udah nggak bisa mengulang lagi, ya. Misalkan udah yakin ya submit all and finish, ditunggu, ini baru masih loading. Nah setelah selesai maka Anda akan disuguhkan tampilan seperti ini, waktu yang digunakan 3 menit dan seterusnya. Tandanya 3 dari 4, jadi ada 4 soal, yang benar adalah 3, jadi ada salah satu. Nah untuk soal nilainya Anda bisa melihat grade-nya itu 75, ini adalah nilai Anda totalnya dari 100, ya, out of 100, ya. Jadi nilai tertinggi kalau benar semua adalah 100, karena ada salah satu maka nilainya menjadi 75. Ini adalah jawaban yang sudah Anda kerjakan, ya. Kalau sudah, klik finish review. Nah jika sudah finish review berarti bahasa Indonesia ini sudah ada laporannya, sudah finish, sudah dikirim hari ini, ya. Ini sebagai contoh saja, nilainya ini, ya. Berarti nilai akhir Anda untuk PAT ini adalah nilainya 75. Kemudian silakan back to course. Nah setelah back to course berarti, nah ini Quran hadis sudah aktif. Kalau Anda sudah mengerjakan, nilainya masuk, ini nanti akan dicentang. Jadi kalau belum dicentang Anda nggak bisa melanjutkan ke Quran hadis. Nah Quran hadis ini karena dimulai tanggal berapa ini, Rabu 3 Juni jam 11.30. Nah nanti akan error seperti ini. Ini di-HP-kan, intinya kuis tidak akan tersedia sampai Rabu 3 Juni jam 11.30. Jadi Anda harus menunggu dulu. Jadi waktu pengerjaan 1 jam 30 menit. Jadi ini kalau belum waktunya seperti ini tampilannya. Begitu ya. Nah, mungkin yang saya sampaikan sampai di sini dulu. Silahkan selamat mengerjakan, dan semoga saja PAT online ini bisa sukses dan Anda juga bisa menyelesaikan soal ini dengan mudah. Jadi kalau ada troubleshooting silahkan Anda bisa dari grup, ya. Jadi intinya troubleshooting apapun, ya, mengenai PAT online ini, kecuali kalau Anda belum bisa login silahkan Anda boleh japri. Tapi kalau sudah login Anda wajib troubleshootingnya itu harus di grup ini. Tujuannya apa? Supaya nanti siswa yang lain itu bisa melihat troubleshootingnya, sehingga tidak ada pertanyaan yang sama. Itu untuk mempermudah tim IT Man 2 Bantul menyelesaikan persoalan, karena tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang, ya. Kemudian ini juga memberi ruang bagi siswa yang memiliki kemampuan yang lebih di bidang IT, ya, nanti bisa berbagi, ya, bisa berbagi di grup ini. Jadi ternyata saya memiliki permasalahan yang sama, ternyata saya bisa mengatasi, ya, di-share aja di sini, di-share di sini. Jadi tim IT Man 2 Bantul itu lebih senang kalau grup ini bisa hidup, ya. Kalau bisa troubleshootingnya itu diselesaikan siswa sendiri. Jadi siswa dari masalah siswa diselesaikan siswa sendiri, antar siswa yang mengerjakan, itu malah lebih bagus, karena ini juga untuk berlatih kalian itu menyampaikan pendapat kalian. Nah nanti tinggal tim IT, nanti kalau misalnya ada kurang-kurang dikit, nanti tim IT yang akan menambahkan. Harapnya nanti seperti itu, ya. Mungkin sampai di sini untuk cara mengerjakan PAT online di eSmart saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.